Yang kita hormati alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, para habaib yang tak dapat kita sebutkan, tapi insya Allah semua nama-nama ini dicatat oleh para malaikat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna alaikum lahafizin. Bersama kamu ada malaikat hafizin, menjaga, kiraman, mulia, katibin, menulis, menjaga, mulia, menulis. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa yang kamu lakukan. Buku catatan itu nanti akan diberikan kepada kita. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Siapa yang buku catatan amalnya diberikan dari arah sebelah kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka hisabnya, perhitungannya akan ringan, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang kitabnya diberikan dari arah belakang, fasawfa yad'u subura. Maka dia akan dipanggil sebagai orang yang celaka, orang yang rugi. Makanya ketika kita berwudu, disiram tangan sebelah kanan, kita berdoa, mudah-mudahan buku catatanku nanti diberikan dari arah sebelah kanan, insyaallah. Lalu kemudian Allah katakan, Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu. Oh, berbunyi mobil. Baca buku catatan amalmu. Ketika buku catatan amal itu diberikan, kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Cukuplah buku itu sebagai alat untuk menghitung segala perbuatan baik burukmu. Lalu kemudian orang yang melakukan dosa melihat buku catatan amalnya itu. Bagaimana isinya? Mali hadzal kitab. Mengapa buku saya ini la yughadiru saghiratan, semua yang kecil-kecil, wala kabiratan, semua yang besar-besar ada di dalam. Perbuatan dosa yang tidak dia ingat, ada print outnya, ada catatannya, dicetak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, sebesar ujung mata pedang, sebesar tapak kaki semut yang hitam, ditunjukkan di depan matanya. Lalu kemudian apa kata dia? Allahumma ba'id bainana wa baina asfarina. Allahumma ba'id bainana. Jauhkanlah kami dari buku catatan kami ini. Kami pun malu menengoknya ya Allah. Itulah mengapa kita berdoa, Rabbil firli. Hapuskanlah buku catatan yang tak baik itu Allah. Siapa yang tak pernah buat dosa? Semua kita ni buat dosa. Tapi insya Allah ketika nanti kita menghadap Allah, buku catatan dibuka, semuanya hapus bersih insya Allah. Tapi catatan hutang tidak. Jangan mentang-mentang udah taubat. Ini namanya Masjid Imam Bonjol. Masjid Imam. Saya katanya besok Ustadz subuh terakhir tausiah itu di Masjid Imam Bonjol, saudara-saudara kita dari Minangkabau. Tapi walaupun ini masjid didirikan mayoritas masyarakat Minangkabau, tapi sholatnya pakai bahasa Arab kan? Tak ada mentang-mentang Masjid Imam Bonjol, wakaf masyarakat Minangkabau Ternate. Tiba-tiba dalam Allah nan gadang bana. Ada untuk bahasa Arab. Dan tidak ada di situ ditulis Masjid Imam Bonjol hanya untuk masyarakat Minangkabau. Yang lain daripada itu dilarang masuk. Tidak ada. Jadi yang berwakaf mungkin mayoritas kebanyakan. Itu salah satu ajaran Islam, tidak membeda-bedakan suku dan warna kulit, semuanya sama. Adapun masalah mazhab beda-beda sedikit saja. Saya pergi ke Maroko, bismillahnya tak berbunyi sama sekali. Allahu Akbar.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama dengan di Makkah Pak Ustaz? Enggak. Makkah bismillahnya ada, cuman tak terdengar. Sama lah, tak sama. Maroko tak ada bismillah sama sekali. Kalau Makkah pakai bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kalau tempat kita macam-macam. Ada yang pakai bismillah, ada yang bismillahnya sir. Ada di masjid itu imamnya dua, yang satu pakai bismillah, yang satu tidak. Saya pernah sholat di salah satu masjid, ditunjuknya Ustaz Somad itu imam. Imam apa? Imam silent. Bismillahnya tak berbunyi. Kalau Ustaz Somad, saya pakai mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak boleh kita membawa mazhab yang bertentangan dengan masyarakat yang ada. Maka bismillahnya sir. Karena yang dipakai mazhab Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali. Sejak tahun 1924 pemerintahan Saudi Arabia memakai mazhab resmi, mazhab Hambali. Sebelum 1924 maka mazhab yang besar di Makkah adalah mazhab Syafi'i. Imam besar Masjidil Haram Makkah tahun 1916 namanya Syekh Ahmad Khatib, alif lam mim nun kaf ba alif waw ya, 9 huruf. Bahasa Arab itu biasanya 3 huruf. Hadir, hadara. Majlis, jalasa. Membaca, qara'a. Ini sampai 9 huruf. Alif lam mim nun kaf ba alif waw ya. Cemanalah cara membacanya ini? Rupanya al-Minkabawi. Minangkabau. Ada anak muda merantau. Oh, ada suara-suara. Ada anak muda merantau ke Makkah. Namanya Ahmad. Siapa namanya? Ahmad. Kalau di kampung awak Ame. Ame. Namanya Ahmad. Pergi ke Makkah. Sampai di Makkah hafal Quran, hafal hadis, hafal fikih, mengaji pada ulama-ulama Masjidil Haram. Memang dasar betuah. Kalau tuah ada di badan, pasir digenggam menjadi intan. Badan betuah menikah dengan anak Syekh Saleh Al-Kurdi. Al-Kurdi itu orang Kurdistan. Cantik, kaya. Ini tak perlu saya sebutkan. Nanti bapak tu tak senyum balik ke rumah. Cantik, kaya, anak orang soleh, bisnismen orang Kurdi di Makkah. Namanya Syekh Saleh Al-Kurdi. Punya anak gadis, menikah dengan Ahmad tadi. Lalu kemudian Syekh Saleh tadi dekat dengan Syarif Makkah. Waktu itu Makkah belum dipimpin oleh rezim King Abdul Aziz. Karena King Abdul Aziz baru berkuasa di Makkah 1924. Waktu itu Makkah Madinah otonomi khusus. Otonomi. Otonomi itu artinya pemerintahan yang mandiri, berdiri sendiri. Itu arti otonomi. Karena dulu waktu saya kuliah di Mesir tahun 1998 reformasi. Setelah itu pemerintahan kita memberikan beberapa daerah otonomi kepada gubernur. Datanglah tokoh ke Kairo. Jadi kami tanya, Pak, apa arti otonomi itu, Pak? Katanya, oto diorang, mi diawak. Jadi maksud otonomi ini artinya pemerintahan yang berdiri sendiri. Dipimpin oleh Syarif Hussein. Syarif
Karena dia mulia. Laki-laki namanya Syarif. Kalau perempuan namanya Syarifah. Untuk keturunan-keturunan Nabi Muhammad SAW dipakai Sayyid, dipakai Syarif. Dari mana dalilnya? Dari hadis Nabi. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain sayyid, pemimpin. Itulah maka Habib-Habib itu selalu dipanggil sayyid atau dipanggil Syarif. Kebetulan Makkah waktu itu dipimpin oleh Habib namanya Syarif Husain. Jadi kalau saya manggil Habib-Habib, Sayyidi Al-Habib Rifqi. Yang membawa saya ini namanya Habib Rifqi. Yang saya hormati Sayyidi Al-Habib. Jadi memanggil keturunan Nabi itu Sayyidi. Lalu Sayyid ini pun datang ke berbagai negeri. Sampailah ke apa nama kota kita? Saya ingat, cuman ngetes saja bapak-bapak saja. Datang mereka kemari, maka kita panggil Sayyidi. Sayyidi artinya tuanku. Karena orang Minangkabau itu bahasanya selalu pendek. Berapa? Ba'a. Bagaimana? Ba'a. Berapa? Bara. Maka Sayyidi itu pun disingkatnya. Sayyidi jadi Sidi. Jadi para ulama yang keturunan-keturunan Nabi tadi naik kapal laut. Waktu itu belum ada pesawat. Dari Hadramaut, Yaman. Kok bisa keturunan Nabi itu ke Yaman? Nah, ini panjang ceritanya. Nabi Muhammad SAW punya anak namanya Fatimah. Ambo dulu kalau disabui Fatimah ingat ambo Nabi. Kini sabui Fatimah ingat bini. Nabi punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah itu punya anak laki-laki namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Sayyidina Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ja'far Shadiq. Sayyidina Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali Al-Uraidi. Sayyidina Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Sayyidina Muhammad An-Naqib. Sayyidina Muhammad Naqib punya anak laki-laki namanya Isa. Sayyidina Isa punya anak laki-laki namanya Ahmad. Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Muhajir artinya pindah. Ada kawan saya namanya Muhajir. Nama kau siapa? Muhajir. Kenapa nama kau Muhajir pindah? Ayahku transmigrasi. Kalau ini bukan. Yang ini Imam Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir pindah dari fitnah-fitnah di Irak, lalu dia pergi ke negeri yang tenang, mendapat ilham dari Allah. Itulah negeri tenang bernama Tarim Hadramaut. Jadi Habib-Habib kita ini kebanyakan belajar di Darul Mustafa Tarim Hadramaut, yang sekarang dipimpin oleh Habib Umar bin Hafiz, juru bicaranya para habib. Lalu para habaib ini datang menyebarkan Islam ke negeri kita. Itulah yang saya semalam ziarah ke makam Sayyidi Al-Habib Sayyid Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar. Sayyid Habib-Habib yang ada besar di apa nama daerah kita? Ternate. Al-Bar bin Syekh Abi Bakar bin As-Saqqaf, tulisan Arabnya As-Saqqaf, tapi orang Yaman menyebut qaf itu G, As-Saqqaf, sampai orang Indonesia As-Saqqaf. Jadi jangan sampai kita bingung memahami itu. Datanglah mereka ke Nusantara. Apa mungkin mereka langsung datang dari Yaman sampai ke Ternate melewati Pulau Sumatera? Tak mungkin.
Karena bertemu mereka pertama kali. Ada yang langsung, ada. Tapi ada juga sebagian yang singgah di Pulau Sumatera. Begitu mereka naik kapal laut, berhari-hari, nampak mereka daratan. Daratan itu bahasa Arabnya bar. Daratan barri. Lautan bahri. Fil barri wal bahri. Di daratan dan lautan. Barri. Orang kalau di tengah laut, dihempas ombak, dipukul gelombang, menengok daratan, dia katakan barri, daratan. Ketika melihat daratan ada rasa tenang, aman. Barri, aman, kata dia. Itulah dia Pariaman. Pariaman itu dari bahasa Arab, dirobah sama orang Minangkabau. Dari mana? Piaman Lawe. Bapak Ibu yang dimuliakan, saya mau menjelaskan bahwa keturunan Rasulullah SAW, Islam itu mengakar ke tempat kita supaya anak cucu kita tahu. Oh, laki-laki dipanggil Sayyidi, Sidi. Kenapa menjadi Siti Fatimah, Siti Khadijah? Itu diambil dari bahasa Arab Sayyidati. Inna Fatimata sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Semua perempuan di surga itu pemimpinnya adalah sayyidatu. Sayyidati, pemimpinku Fatimah. Sayyidati Aisyah. Sayyidati Khadijah. Karena susah menyebut sayyidati menjadi Siti. Lama-lama menjadi Siti. Itulah asalnya. Jadi kita jangan sampai mana tahu anak kita nanti nanya, mak, nama mak siapa? Siti Fatimah. Siti itu artinya apa? Saya tanya dari dulu memang udah begitu. Betapa bahasa Arab sudah mengakar ke dalam bahasa Indonesia. DPR, D, Diwan, P, perwakilan. Dari bahasa Arab, wakilun. R, rakyat, ra'iyatun. Jadi DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, itu yang bahasa Indonesianya cuma P dengan an, perwakilan. Yang lain daripada itu bahasa Arab. Diwan, wakil, ra'iyah. Jadi kalau ada orang mengatakan bahasa Arab ini bahasa teroris, DPR lah yang pertama mengamuk. Betul. Orang Minangkabau merubah namanya menjadi Arab. Salah satunya itulah Ahmad tadi. Ini kita cerita entah kemana-mana. Yang Ahmad tadi Bapak Ibu kok bisa lupa? Kenapa tak tanya ke saya? Amek tadi Bu ya? Ahmad tadi akhirnya menikah dengan anak Syekh Soleh Al-Kurdi. Syekh Soleh Al-Kurdi bisnismen orang kaya, dekat dengan raja-raja, sultan-sultan, diundang ke istana. Kebetulan yang menjadi imam Syarif, keturunan Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penguasa Hijaz. Hijaz artinya Makkah dan Madinah. Dia menjadi imam, Syekh Soleh menjadi makmum, dan menantu Syekh Soleh bernama Ahmad. Jadi imamlah Syarif. Ditakdirkan Allah salah bacaan Syarif tadi, terlupa dia. Tapi di balik lupa itu ada hikmah. Diluruskan menantu Syekh Soleh tadi dari belakang, diluruskannya bacaan Qur'annya. Lalu kemudian setelah selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ditanya lah, berdialog, bercerita. Ahmad, kamu siapa? Saya hafal Quran, belajar hadis, belajar fikih, menikah dengan anak Syekh Soleh Al-Kurdi. Terkagum Syarif mendengar penjelasan Ahmad tadi. Lalu kemudian diangkatlah Ahmad tadi menjadi imam Masjidil Haram. Itulah dia Ahmad Khatib. Nama ayahnya Abdul Latif. Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minkabawi, orang Bukit Tinggi asli. Sekarang orang, siapa imam Masjidil Haram? Syekh Abdurrahman Sudais. Siapa? Syekh Su'ud Asyuraim. Dulu orang Nusantara bangga mendongakkan kepala. Siapa imam Masjidil Haram? Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minkabawi. Dulu.
Maka anak-anak kita mesti kita didik menjadi penghafal Quran. Merantaulah engkau sejauh mata memandang sampai ke Ternate. Tapi kampungmu di Sulit Air, kampungmu di Solo, kampungmu di Pariaman, dirikan di sana rumah Al-Quran, lahir para penghafal Quran. Tapi tempat negeri kita mencari nafkah jangan lupa. Tapi alhamdulillah masyarakat Minangkabau dua-duanya dia bangun masjid. Yang di kampung dia bangun masjid dan di Ternate dia bangun masjid. Saya dua-dua saya bangun Pak Ustaz. Di kampung saya bangun, di Ternate saya bangun. Terus masalahnya dua-dua tak saya datangi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya naik pesawat dari Pekanbaru ke Jakarta 1 jam 30 menit. Dari Jakarta naik pesawat lagi ke Sorong, Papua. Jauh. Lewat Ternate. Terbang sampai di Papua. Begitu turun disambut saya oleh saudara kita di Papua dengan tarian-tarian Papua, pakai piring besar. Saya makan sikit. Piring besar, gambar burung cendrawasih di piring itu. Saya dalam hati, wah berat ini makan. Rupanya piring itu untuk dipijak. Diletakkan kaki di piring itu. Piring itu saya bawa pulang ke rumah, saya tempel di dinding rumah besar. Setiap tamu yang menengok piring itu macam menengok kucing. Begitu selesai saya disambut di airport, keluar dari airport Sorong, tiba-tiba ada mengetuk-ngetuk kaca. Tok 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 tok. Apa nih saya buka? Ada apa Pak? Ambo urang Payakumbuh. Lama saya berpikir, udah berjam-jam kita terbang, orang Minang isi dunia ini. Begitu juga kemarin. Nanti Ustadz, jadwal Ustadz akan ada di Galela, nanti Ustadz akan ada di Halmahera Utara, nanti Ustadz akan ceramah di Masjid Ternate, dan ada nanti Ustadz diundang oleh komunitas Minangkabau. Oh, Masya Allah. Terbang lagi saya naik pesawat. Terbang. Turunlah di Sydney. Di Australia. Sampai di Sydney. Rupanya di sana ada mereka membangun namanya Surau Minangkabau. Di Sydney. Generasi yang ketiga. Di mana bumi dipijak, di situ ada orang Minangkabau. Asal ada simpang 4 di situ, ada orang Minang. Makanya orang Minangkabau tidak bisa main bola. Tak bisa dia main bola. Kenapa? Karena kalau dia sudah menengok ada orang ramai, dia tidak fokus lagi menendang bola ke gawang. Tengoknya ada orang ramai, menggalewak lah gitu. Alhamdulillah. Bangga kita. Bapak Ibu bangga tak jadi orang Minangkabau? Bangga. Kenapa bangga? Menyebarkan kebaikan. Menebarkan kebaikan sampailah ke bumi. Alhamdulillah. Bapak Ibu saya terus terang sampai ke Ternate, sampai ke Halmahera. Saya merasa sudah jauh dari Riau. Jauh dari Sumatera. Naik pesawat 3 jam tak sampai-sampai. Buka mata, belum juga mendarat lagi. Buka mata, belum juga lagi. Jauh. Tapi begitu Ustadz akan jumpa dengan orang Minangkabau, masih di kampung juga. Luar biasa. Kalau ada orang lapar di Indonesia ini, orang mana yang pertama dia ingat? Bundokan doang. Tapi walaupun bundokan doang tetap bayar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebenarnya ingin bercerita bahwa orang Minangkabau yang merantau kemanapun dia pergi, itu membawa kebaikan-kebaikan. Perantauannya sampai ke Makkah, perantauannya sampai ke Sydney, Melbourne,
Kenapa dia tidak merasa cemas dalam perantauannya? Al-ardu ardullah, tanah yang dipijaknya adalah tanah milik Allah. Wal ibadu ibadallah, hamba-hamba yang dijumpainya di dunia ini semuanya adalah hamba Allah. Itulah yang membuat dia tidak pernah takut. Dia langkahkan kakinya, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dia tidak pernah merasa cemas, dia tidak pernah merasa ngeri, karena dia berserah kepada Allah. Siapa yang kita sembah itu? Allah. Tuhan tidak pernah memberi nama dirinya Tuhan. Ulang sekali lagi, Bu ya. Tuhan tidak pernah memberi nama dirinya Tuhan. Dan saya tak pernah memberi nama diri saya Abdul Somad. Tolong Bapak Ibu yang lahir sudah bawa nama, angkat tangan. Tak ada. Sekaya-kayanya orang, sehebat-hebatnya orang, seprofesor-profesornya orang, sesyekh-syekhnya orang, miskin, lahirnya namanya pun dikasih orang lain. Syukur nama saya dikasih orang tua saya Abdul Somad. Coba kalau dikasihnya nama saya Tembok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Imam Bonjol. Pada subuh ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Profesor Dr. Tembok. Ada rupanya orang namanya Tembok. Ada. Namanya Tembok. Husain Tembok. Lalu kemudian setelah dia masuk Islam, dirubah Nabi namanya menjadi Abdullah. Siapa namanya? Abdullah, hamba Allah. Nama ayahnya Salam. Ibu-ibu kaya, cincin kiri kanan, gelang, subang, anting, gigi pun emas. Begitu kenalan, tas, Masya Allah, ditanya orang, ibu kaya ya? Iya. Nama ibu siapa? Nyonya Tembo. Maka dalam Islam nama itu Masya Allah. Tapi ada pula orang yang berkata, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Shakespeare dari Inggris. Dalam Islam nama adalah doa. Nama adalah doa. Maka doakan yang baik-baik. Adalah seorang bernama, namanya Abdus Syams, hamba matahari. Tak boleh menamakan diri hamba matahari, syirik. Dirubah Nabi namanya menjadi Abdullah. Nama yang paling bagus itu nama yang disandarkan, ditempelkan, dilekatkan kepada Allah. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ghafur, Abdul Somad. Tak salah saya. Bukan saya yang ngasih nama saya ini, orang tua saya. Maka Tuhan tidak pernah memberikan nama dirinya Tuhan. Samaita bihi nafsak, engkau yang memberikan nama itu pada dirimu ya Allah. Apa nama yang dia kasih untuk dirinya? Allah. Siapa namanya? Allah. Kalau terasa dunia ini sempit, panggillah dia ya Allah. Itu yang kita ucapkan. Kadang-kadang orang ini kalau susah tidak Allah dipanggilnya. Ama. Kayak ama. Ama itu bahasa kampung kami, my mother. Kenapa ama yang dipanggil? Karena ibu nomor 2 setelah Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Engkau wajib menyembah hanya kepada Allah. Setelah Allah, wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua kau berbakti. Ada ayah, ada emak. Tapi emak dapat 3 kali. Ayyun nas ahabbun nas bihusni suhbati. Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Itulah maka orang kalau menangis dia panggil Ma. Saya sampai hari ini kalau sedih hati saya, yang saya panggil emak. Walaupun sudah meninggal dunia, makin meninggal dia makin rindu hati kita.
Maka saudara-saudara, kawan-kawanku, sahabat-sahabat, jauh kalian sudah datang sampai ke Ternate, tapi sekali-sekali teleponlah amak di kampung. Jangan sampai dibawanya handphone tuh ke tempat servis. Untuk apa, Bu? Ini handphone kok rusak ya, nggak hidup-hidup. Dicek sama orang tukang servis, handphonenya bagus, Bu, hidup. Terus anak ibu nggak pernah nelpon. Kalau calon istrimu kau telepon pagi, petang, siang, malam, dia itu masa depan. Istri itu masa depan yang akan menemanimu waktu sakit, yang akan melahirkan anak-anakmu, yang akan menyenangkan hatimu. Tapi jangan lupa, di situ masih ada kata akan. Akan itu apa artinya? Entah iya, entah tidak. Tapi ibumu masa lalu sudah mengandungkanmu, sudah melahirkanmu, sudah menyusukanmu, mengalir darahnya dalam darah badanmu. Sekali-sekali miss call lah dia. Sekali-sekali, nanti sampai masanya setelah dia tak ada, baru kau menyesal, kau garu dinding ama. Saat itu penyesalan tak berguna. Saya kalau sudah menengok ada orang menangis menggaru dinding karena emaknya meninggal, yang lain bilang, sabar ya, ini menunjukkan penyesalan yang sangat dalam karena tak berbakti ketika hidup. Saya kalau menengok ada orang terlampau menangis ketika orang tuanya meninggal, tak saya suruh diam. Rasanya mau saya sipakkan aja kepala. Dulu waktu dia masih hidup, kenapa tak kau kirimkan paket makanan? Kirimkanlah kopi dari Ternate. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat kopi? Semalam saya minum kopi, tak tidur-tidur satu hari. Sampai tadi malam pulang tausiah. Dalam hati saya, ini kalau sempat malam ini tak tidur juga, besok cemana ceramah ini? Rupanya habis dosis kopi itu. Tertidur saya tadi malam. Sejak itu kalau ke Ternate, hati-hati minum kopi ini. Kopi itu minuman wali-wali Allah. Wali-wali itu minumannya kopi. Kenapa? Karena mereka takut malam matanya tertidur. Mereka mau tahajud, mereka mau berzikir, maka dia minum kopi. Jadi nanti kalau suami ibu minum kopi, berarti dia wali. Wali murid.